Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, topik pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Yang pertama kita masuk pada perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan terbagi menjadi dua. Pertama itu perkembangbiakan hewan secara generatif, perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Perkembangbiakan pada hewan secara generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui proses pembuahan. Dalam hal ini terjadi karena adanya peleburan sel kelamin jantan atau disebut juga dengan sperma dan sel kelamin betina atau disebut juga dengan ovum. Perkembangbiakan hewan secara generatif dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama itu bertelur. Cara perkembangbiakan hewan secara bertelur disebut juga dengan vivipar. Contohnya itu, siapa yang tahu contohnya? Ikan, ya betul, katak, dan semua jenis burung. Yang kedua itu melahirkan. Cara perkembangbiakan hewan melahirkan disebut juga dengan vivipar. Berkembang biak di dalam rahim induknya. Hewan ini disebut juga dengan mamalia. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan melahirkan yaitu memiliki daun telinga, bernapas dengan paru-paru, memiliki kelenjar susu, tubuhnya ditutupi rambut. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan diantaranya itu seperti sapi, kambing, kelelawar, paus, dan lumba-lumba. Itulah perkembangbiakan hewan yang terjadi kalau melahirkan. Yang ketiga itu bertelur melahirkan. Cara perkembangbiakan hewan dengan bertelur melahirkan disebut juga dengan ovovivipar. Hewan jenis ini bertelur dan embrionya berkembang di dalam tubuhnya hingga menetas. Setelah menetas, individu baru tersebut keluar dari tubuh induknya. Contohnya, hewan yang bertelur melahirkan itu seperti ular piton, kadal, kalajengking. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif adalah cara perkembangbiakan hewan tanpa melalui proses pembuahan. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif adalah dengan cara membelah diri, fragmentasi, dan tunas. Baik, kita masuk pada yang kedua, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan sama halnya dengan hewan, yaitu secara generatif melalui proses pembuahan dan vegetatif tanpa proses pembuahan. A. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dialami oleh tumbuhan berbiji melalui proses penyerbukan. Penyerbukan itu disebut juga dengan peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Contohnya itu seperti mangga. B. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan vegetatif merupakan perkembangbiakan tanpa melalui proses penyerbukan. Perkembangan vegetatif dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Di mana perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami itu adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa adanya proses penyerbukan. Contohnya itu spora, tunas adventif, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, akar tinggal, dan geragi. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan terjadi tanpa adanya proses penyerbukan. Dalam prosesnya dibantu oleh campur tangan manusia. Contohnya itu seperti stek, okulasi, cangkok, dan merunduk. Baik, di sini Ibu ada 11. Tolong dikerjakan ya anak-anak. Yang di sebelah kanan kelompok 1, sebelah kiri kelompok 2, di belakangnya kelompok 3, dan di belakangnya kelompok 4. Didiskusikan bersama teman-teman kelompoknya ya anak-anak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita
bernyanyi dulu. Ovipar bertelur, vivipar melahirkan. Ovipar bertelur melahirkan. Ovipar ikan burung, vivipar mamalia. Ovipar buaya ular kadal. Itulah caranya hewan berkembang biak. Vegetatif tidak kawin, dari tumbuh induk. Ada yang alami, pola tunas dan umbi. Ada yang buatan, cangkok stek dan merunduk. Generatif yang berbiji, lewat penyerbukan. Ada yang terdiri, cangkok stek dan buatan. Itulah caranya tumbuhan berkembang biak. Baik, kepada Karisa tolong buat kesimpulannya. Ya, kesimpulan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu ovipar bertelur, vivipar melahirkan, ovovivipar bertelur melahirkan. Contoh ovipar itu ikan, burung, vivipar itu mamalia, ovovivipar buaya, ular kadal. Vegetatif tidak kawin, dari tumbuh induk, ada yang alami, pola tunas dan umbi, ada yang buatan, cangkok, stek, dan merunduk. Generatif yang berbiji lewat penyerbukan, ada yang terdiri dari cangkok, stek, dan buatan. Baik, dibuka bukunya halaman 30, itu di situ ada soal, tolong dikerjakan, minggu depan kita periksa. Baik, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita keluar dari ruangan ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat pagi anak-anak.